Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang desain dan struktur organisasi. Anggota kelompok kami diantaranya yaitu Andreas Jonas Sitiompul, Nadia Oktaviani, Nurul Aini, Nur Laila, dan Windasari Putri Yuta Barat. Materi yang pertama yaitu pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. 2. 6 elemen pertama desain organisasi. 1. Spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Contohnya di tempat kerja, yaitu adanya staf marketing, accounting, staf pajak, tim kreatif, dan marketing manager dengan job description masing-masing sesuai dengan tanggung jawab dan keahliannya. 2. Departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk pengelompokan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Contoh di tempat kerja. Beberapa staf yang sesuai dengan spesialisasinya maka dikelompokkan dalam satu departemen masing-masing. Seperti contoh staf accounting dan staf pajak di dalam satu financial division. 3. Rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Contoh di dalam kerja, di beberapa kantor yang paling tinggi berada pada direktur, lalu menugaskan kepada produser dan project manager. Dari project manager atau produser diperintahkan kembali kepada manajer bagian masing-masing sesuai dengan perintah yang ditunjuk, seperti contoh menunjuk kepada marketing division. 4. Rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. 6. Formalisasi. Sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. 3. Model desain organisasi. Yang pertama, ada model organisasi mekanistik, yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi, dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu 1. Prinsip spesialisasi, yaitu merupakan sarana terbaik untuk mendaya gunakan tenaga individu dan kelompok. 2. Prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. 3. Prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 4. Prinsip rantai skalar, yaitu hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya, adalah rantai tingkatan manajer dan peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. 2. Model organik, yaitu menekankan pada pentingnya mencapai
penelitian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan, atau spesialis yang tinggi. Model organik desain organisasi merupakan kontras dari model mekanistik. Karakteristik dan praktik organisasi yang mendasari model organik sama sekali berbeda dari karakteristik dan praktik yang mendasari model mekanistik. Bagian 4, dimensi struktur organisasi, yaitu 1. Formalisasi. Formalisasi mengacu derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis dan diberlakukan. Suatu organisasi yang sangat formal akan membuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Yang kedua, sentralisasi. Sentralisasi merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat di mana kewenangan untuk mengambil keputusan dikuasai oleh manajemen puncak. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan atau complexity adalah suatu struktur organisasi yang mengacu pada suatu pekerjaan atau unit yang berbeda dalam struktur. 5. Faktor-faktor kontingensi. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah 1. Strategi dan struktur. Struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi karena sasaran organisasi merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Perubahan dalam strategi perusahaan menghasilkan perubahan struktur organisasi yang mendukung strateginya. Yang kedua, teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan struktur perusahaan terhadap teknologi dengan mempertimbangkan seberapa rutinnya teknologi mereka digunakan untuk mengubah input menjadi output. Yang ketiga, ukuran dan struktur. Banyak bukti menunjukkan bahwa ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya. Dan yang keempat, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Sebagian organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana depan ketidakpastian yang rendah, sementara organisasi lainnya menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Materi yang selanjutnya, desain organisasi tradisional dan kontemporer. 1. Desain organisasi tradisional. Jenis-jenis desain organisasi tradisional. A. Struktur simpel. Struktur simpel yaitu desain organisasi dengan departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, serta wewenang yang tersentralisasi pada satu orang. B. Struktur fungsional. Struktur fungsional merupakan desain yang mengelompokkan keahlian pekerjaan yang serupa atau terkait. C. Struktur divisional. Struktur divisional merupakan struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit atau divisi bisnis yang terpisah. 2. Desain organisasi kontemporer. Desain organisasi kontemporer merupakan struktur organisasi kebalikan dari struktur organisasi tradisional. Struktur organisasi ini lebih ramping, fleksibel, dan inovatif. Jenis-jenis desain organisasi kontemporer. A. Struktur tim. Struktur tim merupakan bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. B. Struktur proyek matriks. Struktur proyek matriks merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung. C. Struktur tanpa batas. Struktur tanpa batas merupakan struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada batas-batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang artifisial. Meliputi jenis-jenis organisasi maya,
virtual, dan jaringan network. Demikianlah presentasi kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.